kesejahteraan yang meningkat tentunya. Mantap nih. Kemudian di situ juga ada pembahasan mengenai performance management. Oke. Kemudian di situ juga ada pembahas terkait dengan promosi dan mutasi karyawan di spread di beda pulau. Beda pulau bahkan. Tapi itu terlalu berlebihan sehingga ekstrim ya Pak ya, lumayan ya Pak ya. banyak motif latar belakangnya Mas Abid. Selamat datang di Human Capital Podcast Season 2. Ngobrol asik, isu menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Human Capital yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Bisa Putra di Human Capital Podcast Season 2. Kali ini kita mau ngucapin terima kasih dulu nih karena viewers kita nih Sobat Human Capital sudah mencapai 3.000. Woi, tepuk tangan dong. Untuk Sobat Human Capital yang ada di rumah yang belum nonton nih episode 1-3 kita yang banyak banget viewernya itu, bisa saksikan di link di bawah ini ya. Woi, di deskripsi video ini. Nah, kali ini kita juga tetap akan ngobrolin isu yang menarik ya dengan narasumber yang juga gak kalah hebatnya nih ya. Narasumber kita kali ini adalah orang yang berpengaruh nih kepada seberapa lama cuti yang bisa diambil oleh Sobat Human Capital di rumah, atau seberapa besar manfaat cuti yang bisa didapat, atau seberapa jauh Sobat Human Capital ditempatkan ketika memutuskan untuk cinlok dengan sesama karyawan. Waduh, ngeri banget kan kita kan. Asisten Deputi Direktur Bidang Hubungan Industrial Bapak Kamdila Kosasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Abid. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Masih sehat? Masih alhamdulillah sehat Pak. Saya agak ngeri-ngeri sedap nih Pak ya hari ini Pak, karena membahas manajemen kepegawaian ya. Sampai pakai nama tag nih. Biar nggak dimarahin sama Pak Kos ya. Saya izin panggil Pak Kos aja Pak ya. Boleh apa aja? Boleh Mas Pak ya. Nah, untuk kali ini Pak kita bakal ngomongin soal Perdir nomor 22 tahun 2021 ya Pak ya. Nah, di Perdir kali ini tuh banyak sekali manfaat terbaru Pak tentang yang bisa didapatkan oleh pegawai-pegawai di khususnya Sobat Human Capital BPJS Tenagakerjaan yang ada di rumah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa aja sih Pak sebenarnya manfaat-manfaat atau peningkatan apa aja nih yang ada di Perdir kali ini tuh Pak? Ya, baik Mas Abid, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai Perdir Manajemen Kepegawaian. Oke, insan BPJS Tenagakerjaan bahwa Perdir Manajemen Kepegawaian yang telah ditandatangani dan disepakati oleh manajemen dan serikat pekerja pada tanggal 22 September itu Perdir nomor 2209 tahun 2021 ini adalah satu hasil peraturan direksi di mana kesepakatan terjadi antara manajemen dan teman-teman serikat pekerja. Itu dituangkan dalam piagam kesepakatan bersama antara manajemen dengan serikat pekerja pada tanggal 22 September tahun 2021. Nah, Perdir ini adalah pondasi awal untuk melakukan peraturan-peraturan direksi lainnya. Nanti tentunya ketika ada Perdir Manajemen Kepegawaian ini sudah ditandatangani, ada banyak perdir-perdir turunan yang harus dibuat. Banyak perbedaan positif penambahan dari perdir-perdir terdahulunya, itu Perdir 19 Mas Abid. Ya. Nah, di antaranya itu ada tentang kesejahteraan yang meningkat tentunya. Mantap nih. Kemudian di situ juga ada pembahasan mengenai performance management. Oke. Kemudian di situ juga ada pembahas terkait dengan promosi dan mutasi karyawan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak. Teman Capital di rumah. Iya, betul. Tapi poinnya begini Mas Abid, dalam Perdir Manajemen Kepegawaian tersebut itu tertuang hak dan kewajiban dari manajemen dan juga karyawan tentunya. Dan ini sangat menarik bahwa Perdir Manajemen Kepegawaian itu sudah kita jadikan buku. Udah ada bukunya. Jadi buku, ya bukunya itu sudah kita berikan kepada seluruh unit kerja yang ada di Indonesia, dan itu juga ada kita lengkapi ilustrasi-ilustrasi, dan itu juga ada terdiri dari kurang lebih ada 11 bab dalam Perdir Manajemen Kepegawaian tersebut Mas Abid. Jadi dibukukan itu supaya ringkas dan ada ilustrasinya tadi Pak ya? Betul, biar teman-teman nanti ketika mencari satu persoalan dengan mudah mendapatkan halaman di mana nih. Betul. Jadi buat Sobat Human Capital yang lagi nonton sekarang nih, mungkin bertanya-tanya, kenapa sih jadi buku dan harus ada ilustrasi?
perlu kalian ketahui, episode kali ini episode paling susah nih yang saya jalani. Kenapa? Karena saya harus baca Perdi 112 halaman. Jadi banyak sekali Pak ya memang ya. Betul. Isi Betul. Perdinya itu sendiri Pak ya. Ada yang menarik Pak Sabit. Apa? Yang menarik itu gini, ketika dalam penandatangan atau kesepakatan Perdana Manajemen Keuangan ini banyak cerita di sana. Melalui 2 periode manajemen. Betul. Kemudian di situ juga ada perundingan-perundingan yang ada yang perundingan terkait dengan materi-materi yang baru ataupun materi-materi yang lama yang belum disepakati. Nah akhirnya, tapi alhamdulillah ya, pada tanggal 22 September tahun 2021 kita berhasil menyepakati antara manajemen dan serikat pekerja. Dan ini menjadi fondasi kita untuk membuat peraturan-peraturan lainnya terkait dengan ketenagakerjaan atau kepegawaian di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tadi juga disinggung oleh Pak Kos terkait dengan peran serikat pekerja ya Pak ya. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit Pak supaya teman-teman Sobat Human Capital di rumah tahu, itu apa sih prosesnya seperti apa tuh Pak? Dan apa peran signifikan dari serikat pekerja itu dalam menyampaikan aspirasi teman-teman di dunia kerja nih Pak, ketika waktu sedang penandatangan kerjasama itu Pak? Iya, memang menarik ini, diskusinya memang menarik. Tapi poinnya adalah hasil dari perundingan tersebut yang tertuangkan dalam pasal demi pasal dalam perundingan itu. Yang tadi Mas Abid sampaikan, menanyakan bahwa apa sih perbedaan atau kelebihannya apa sekarang? Betul. Tadi kesejahteraan juga meningkat di sana, ada cuti di sana, kemudian juga ada promosi dan mutasi juga dalam pasal tersebut, dan banyak lagi. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu mengenai pasal tersebut ya Mas Abid ya. Nah, yang paling saya soroti nih Pak dari Perdi terbaru ini kan kesempatan buat teman-teman yang masuk melalui jalur pensiun 36 ke 57 nih Pak. Nah, kemarin saya sudah sempat ngobrolin juga dengan Pak Arif ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Kos bisa jelaskan kembali Pak, sebenarnya proses tesnya itu seperti apa Pak? Terus apa saja yang harus dilengkapi oleh teman-teman yang ingin mendapatkan pensiun ke 57 itu Pak? Iya, pada awalnya tahun-tahun 2015 ke bawah ya, bahwa kita pernah melakukan rekrutmen suatu job title seperti customer service Mas Abid, ada penata media umum di sana, arsip baris ya, peserta juga ada. Itu dengan spesifikasi pendidikan D3 dan masa pensiun di usia 36. Ada customer service juga tadi ya. Iya. Di situ memang requirement yang dibutuhkan oleh manajemen oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa usia 36 itu relevan untuk jabatan tersebut karena membutuhkan energik ya. Betul. Bahwa orang tersebut yang menduduki jabatan tersebut harus yang punya energi yang masih muda. Saya 36 ya Pak ya. Saya 36. Nah, sekarang di Perdana Manajemen Kepegawaian diatur bagaimana mereka bisa merubah usia pensiun 36 ke usia 57. Nah, itu merupakan salah satu hasil negosiasi teman-teman serikat pekerja dengan manajemen. Nah, bagaimana sih mekanisme diatur dalam MK itu, bahwa usia yang masuk 36 ke 57 pensiun tersebut ada 2 klasifikasi nih. Ada 2. Teman capital nih ya. Dicatat nih Pak, biar bisa tetap. Iya, perlu dicatat nih teman-teman yang masa pensiunnya di 36. Iya, betul. Yang pertama dengan pendidikan D3 dan pendidikan S1. Dimana kalau pendidikan D3 itu nanti semua S1 dan D3 akan diberikan kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengikuti tes. 2 kali mengikuti tes? Untuk yang D3 akan ada tes masuk ke usia pensiun 57. Tentunya nanti ada masukan dari teman-teman kantor cabang, kemudian berlanjut kantor wilayah yang diusulkan ke teman-teman human capital. Nah, proses rekrutmen usia 36 untuk yang tahap pertama sedang berlangsung nih Mas Abid. Oh, sedang berlangsung? Sedang berlangsung, iya. Siap. Nah, nanti mereka yang lolos akan kita tempatkan sesuai dengan manpower planning atau kebutuhan organisasi kita. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya tentunya akan bertahap, kita akan proses setahap demi setahap agar semuanya dapat kesempatan maksimum 2 kali. 2 kali. Nah, begitu juga dengan S1 juga akan prosesnya sama,
Nah, mereka akan diusulkan oleh cabang, kemudian oleh wilayah tentunya, kemudian masuk ke human capital. Betul, Pak. Nah, yang tadi kita mau lanjut lagi nih Pak Mus, terkait dengan teman-teman yang 3657. Kan tadi kalau berdasarkan peraturan dan atau argumen yang Pak Mus sampaikan tadi kan akan ditempatkan sesuai dengan manpower planning yang membutuhkan. Nah, gosip-gosip nih Pak, teman-teman yang usia 36 ini pada takut nih Pak. Wah, kayaknya saya ditempatin di 3T nih, terujung, terluar, tersakiti, bukan tersakiti. Terindah. Iya. Pikir-pikir pantai ya Pak ya. Paling indah. Betul. Menyambung dengan statement Pak Kos tadi, berarti memang kalau memang betul di situ di tempat itu memang manpower planning kita yang dibutuhkan ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Ya, sebetulnya bukan demikian juga ya, Mas Abid ya. Bahwa kebutuhan manajemen prioritas bukan pada masalah 3T tadi, tetapi bisa juga ditempatkan di mana unit kerja ataupun wilayah yang mengalami minus manpower planningnya. Oke. Nah, kemudian perusahaan tentunya melihat mana yang menjadi prioritas. Nah, saat ini yang menjadi prioritas adalah yang memiliki gap terbanyak, minusnya terbanyak, sehingga itulah yang harus dipenuhi. Harapannya nanti ketika mereka terpenuhi, gapnya tidak ada lagi, kemudian fit terhadap manpower planning, maka pencapaian target dan visi misinya bisa cepat terrealisasi. Oke, berarti program ini tuh salah satu program win-winnya HCP ya Pak ya. Dari tengah kota hitungannya di yang terpusat yang mungkin manpower planning yang kelebihan, itu teman-teman yang 36 mengisi posisi yang manpowernya kurang, sementara bagi mereka bisa mendapatkan pensiun di usia 57 ya Pak ya. Istilahnya win-win lah ya Pak ya, buat manajemen win-win, buat teman-teman yang usia 36 jadi win-win bisa pensiun 57 nih Pak ya. Betul. Di samping itu juga gini Mas Abid, hal itu bisa memperkaya diri, memperkaya atau mengenlargement dan mengenrichment kompetensi yang mereka miliki. Mereka berada di satu area yang sebelumnya, kemudian masuk ke area yang berbeda dengan lingkungan yang berbeda, dengan teman yang berbeda tentunya, atasan yang berbeda, kemudian juga dengan karakteristik ataupun culture yang berbeda, sehingga yang karyawan kita bisa belajar. Sehingga nanti ketika mereka dikembalikan atau dimutasikan ke tempat yang lainnya, adaptasinya itu dengan mereka mudah. Kemudian tentunya dengan kemudahan adaptasi ya tidak perlu berlama-lama untuk segera mencapai target yang telah diberikan oleh manajemen ya. Dan kemungkinan bisa mutasi promosi lagi ya Pak ya. Wah, betul. Semakin tinggi kompetensi seseorang, potensi untuk dipromosikan sangat besar. Silakan teman-teman 36 ya, semangat dimanapun berada, yang penting bisa pensiun 57 ya Pak ya. Nah, kita agak sedikit membahas yang cukup berat nih Pak di PRD ini. Wah, apa nih masalahnya? Tadi terkait dengan adanya PTT, PKWT, ODP dan Pro Hire nih Pak. Nah, ini kan buat kita yang juga baru masuk, jangankan buat teman-teman, mungkin teman-teman atau senior-senior yang dari PT Jam Sostek sudah terbiasa familiar ya Pak ya, tapi buat angkatan Abid ini Pak, kita masih baru nih mendengar istilah-istilah ini kan. Kita taunya dulu adanya on job training, OJT aja Pak ya, kita angkatan OJT nih Pak. Nah, sekarang tiba-tiba ada PTT, ada PKWT, ODP dan Pro Hire. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan manajemen dengan banyaknya channel rekrutmen ini Pak? Kemudian apa manfaat yang bisa kita terima nih Pak? Contohnya misalnya Pro Hire kan banyak dari eksternal ya Pak ya. Apa yang bisa kita dapatkan nih untuk pegawai internal? Iya. Di awal sebetulnya kita merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun Cipta Kerja. Kalau dulu kan Undang-Undang nomor 13. Di situ sebetulnya hanya membagi dua klasifikasi tenaga kerjaan, PKWT dan PKWT. Nah, kita membagi lagi itu, ada PKWT, ada Pro Hire, kemudian situ ada PTT juga ya. Itu untuk membedakan dari mana awal rekrutmennya, kemudian background dari si calon karyawan tersebut itu kan. Kemudian nanti akan berpengaruh lagi kepada penempatan nih Mas Abid. Nah, kalau sekarang ini kita meng-hire PKWT ya, PKWT tentunya
harapan daripada manajemen itu agar terjadi akselerasi yang cepat dalam pencapaian target-target yang dicanangkan oleh manajemen tahun 2026 1T. Iya, 1000 ya. 1000 T ya, 1000 T. Nah, 6 juta BPU. Nah, 6 juta BPU. Wah, itu kan target yang luar biasa ya. Betul. Nah, ketika target itu ditetapkan oleh manajemen, tentunya kita di HCP harus memberikan support, menempatkan orang dengan kompetensi yang fit pada jabatan tertentu. Nah, ketika ada suatu jabatan yang kosong nih Mas Habib, kemudian ada job requirement yang harus dipenuhi pada karyawan yang tempat di situ, maka kita cari dulu di dalam. Nah, kita lihat nih di karyawan kita apakah ada yang terpenuhi. Kalau ada, harapan kita bagus itu. Maksudnya kalau ternyata ada, itu yang kita prioritaskan. Namun ketika tidak ada, maka kita harus buy. Nah, tadi kalau misalkan kita tidak dapat, kita buy. Tapi ketika buy, kita juga build karyawan di dalam. Transfer knowledge. Transfer knowledge, memberikan tandem. Tujuannya adalah ketika ada orang di luar sana, orang eksternal, kita hire PKWT, mereka mengerjakan tugas-tugas diberikan oleh manajemen, kemudian mentransfer ilmunya, dan satu saat dia akan bisa menduduki jabatan tersebut. Dengan tentunya kalau di tandem orang yang pengalaman, orang yang hebat, orang yang kompetensinya bagus, ya tentunya orangnya kan lebih cepat ya, terakselerasi ya. Ya, sehingga nanti ketika sudah selesai, maka orang yang di dalam kita, karyawan kita ini akan bisa memposisikan posisi yang tadi ditinggalkan. Nah, gitu. Dan itu juga disupport di Perdir ini kan terkait dengan bagaimana keseriusan HCP Pak, selain menandemkan atau melakukan transfer knowledge dengan pihak eksternal yang pro hire ini, HCP juga memfasilitasi teman-teman internal yang mau mengambil sertifikasi, pelatihan ya Pak ya, sampai sekolah lagi ya Pak. Ada CFP di sana ya. Ada double degree di sana. Iya, sebetulnya selain itu juga karyawan-karyawan kita Mas Abid itu karyawannya luar biasa. Semua memiliki potensi dan kompetensi dengan latar belakang yang luar biasa. Semua adalah talent-talent BPJS Tenagakerjaan. Jadi kita nih ya harus punya kompetisi kompetensi dan juga harus berkompetensi. Jangan khawatir dengan persaingan itu. Justru dengan adanya persaingan itu kita dapat lebih maju, dapat lebih berkarya dan berkinerja. Ini menarik ya. Jadi ada dua keyword penting yang disampaikan oleh Pak Kos ya. Jadi teman-teman Sobat Human Capital yang ada di seluruh Indonesia harus berkompetensi dan harus siap berkompetisi. Ya, betul. Nah, itu dua hal. Nah, kita lanjut nih Pak. Aduh, agak berat ya bahas soal manajemen kepegawaian nih Pak ya. Nah, kita ngomongin soal setelah adanya kompetensi dan kompetisi tadi Pak. Balik lagi ke tadi Pak Kos sempat membahas soal mutasi dan promosi. Untuk teman-teman ini kan banyak yang sempat kayak, wah beneran nih yang udah 5 tahun bakal dimutasi ataupun promosi lah Pak ya gitu kan ya. Nah itu sebenarnya saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Ari dan Pak Arif ya Pak ya. Cuman saya mau dengar dari ASDP Industrial, sebenarnya mutasi itu efek yang paling signifikannya buat teman-teman insan BPJS Tenagakerjaan itu apa? Iya. Kalau di MK itu dibagi dua nih Mas Abi. Ada yang struktural, mutasi maksimum struktural 6-3 tahun. Kemudian yang staff, penata itu 5 tahun. Oke. Apa sih faedahnya ketika seorang karyawan dimutasikan ke tempat lain? Yang pasti ketika dimutasikan ke tempat lain akan ada pembelajaran baru di sana. Betul, pembelajaran yang baru bagi si karyawan. Kemudian ada lingkungan yang baru dan juga target yang baru di sana. Lingkungan baru, target yang baru. Target yang baru di sana. Ya. Kemudian dapat mengembangkan dirinya karena ada culture yang berbeda di sana. Oke. Nah, jadi hal-hal baru banyak disediakan sehingga itu memperkaya kompetensi dan wawasannya.
Dan itu nanti bermanfaat kepada dirinya ketika ia menduduki posisi yang lebih tinggi lagi dengan wawasan yang sudah dijalani. Betul. Itu dari sisi karyawan. Kalau dari sisi perusahaan, dengan memberikan mutasi tersebut, perusahaan dapat memberikan refreshment kepada karyawan. Perusahaan dapat memberikan refreshment kepada karyawan. Karena gini Mas Habib, psikologisnya ketika seseorang itu berada di satu tempat yang terlalu lama, itu dipastikan mereka mengalami kejenuhan, berada di suasana yang comfort zone. Nah, itu nggak bagus untuk karyawan. Jagoan ya Pak ya, jagoan di sana itu kan. Udah jagoan, nanti nggak bagus lalu jagoan. Kalau udah jagoan, harus jagoannya di tempat yang lain. Ya, jagoan juga tidak diuji. Oke, jadi ada dampak positif bagi karir karyawan tersebut maupun dari perusahaan sendiri. Betul. Jadi kan kalau misalnya sebagai contoh, misalnya Abid dari Jakarta nih Pak, ditaruh misalnya ke Sumatera. Jadi Abid di situ belajar hal baru, teman-teman di Sumatera juga mendapatkan hal baru dari kita yang dari Jawa. Betul. Oh iya. Siap. Menarik nih ya. Jadi buat sobat Capital, sekali lagi ditekankan mutasi promosi itu adalah hal yang biasa ya Pak ya. Harus dijalani Pak. Harus Pak. Ada yang bagus bahwa hidup itu adalah perjalanan. Nah, betul Pak. Maka jadi, jalan terus Pak ya? Jalan terus. Kalau kita nggak jalan, bukan hidup. Iya betul. Iya. Aduh, menarik sekali nih ngomong mutasi. Saya agak takut nih ngomongin mutasi sama Aspen Industrial. Takut habis ini dimutasi. Nah Pak, kita langsung ngomongin terkait dengan mutasi tadi Pak. Kan di Perdir nomor 22 ini kan seperti Pak Kos bilang tadi banyak sekali turunannya Pak. Nah, ada yang baru kemarin tuh terkait Perdir soal daerah 3T Pak. Nah, ini kan salah satu bentuk perhatian HCP ataupun manajemen kepada teman-teman yang siap mengambil tantangan itu Pak. Nah, benefitnya boleh ceritain nggak Pak buat teman-teman Sobat Human Capital yang mungkin akan persiapan ini mutasi atau SK dalam waktu dekat ini, kira-kira ada benefit apa nih kalau misalnya disiap ditempatkan di 3T itu? Ini kan termasuk turunan ya Pak ya? Ya, sebelumnya Mas Habib bahwa 3T itu yang tadi sampaikan Mas Habib, 3 itu adalah suatu daerah yang indah, kebanyakan indah. Terindah ya. Terindah. Iya, mantap. Sehingga nanti akhirnya juga menjadi indah. Indah pada waktunya, betul Pak. Pada saat penempatan di 3T, yang diberikan oleh manajemen adalah bantuan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi. Sebanyak 2 kali. 2 kali, Pak? 2 kali. Mantap sekali nih Pak ya, 2 kali. Yang pertama diberikan untuk karyawan tersendiri. Untuk karyawannya sendiri dikasih, Pak. Nah, yang kedua karyawan beserta keluarganya. Yang kedua karyawan beserta keluarganya. Waduh, mantap banget itu Pak ya. Sudah dapat yang indah, daerah yang dapat yang indah, dibayarin pula. Kemudian gitu yang tak kalah pentingnya, Mas Habib, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi yang ia miliki. Iya betul. Ada 3 manfaat berarti Pak ya. Enggak selamanya di sana. Iya betul. Enggak selamanya di sana. Karena sesuai dengan yang kita pernah obrolin juga sama Pak Ari dan Pak Arif, akan direview 2 tahun sekali ya Pak ya. Iya. Kita akan review selama 2 tahun. 2 tahun kita akan tempatkan kembali kepada MPP Manpower Plan yang dibutuhkan tentunya. Bisa mutasi akhirnya ke tempat yang lebih ramai. Betul. Ataupun bisa ke tempat lainnya. Tentunya banyak kelebihan, banyak manfaat dari penempatan 3T tersebut. Betul. Jadi sudahlah istilahnya dapat pengalaman baru, tantangan baru, tempat yang indah, disupport sama manajemen dan HCP lagi Pak ya. 2 kali pemberian tunjangan transportasi. 2 kali. Wah, lumayan sekali ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berkeluarga pun Pak, harus siap mengambil tantangan ini Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, sekarang kita ngomongin hal-hal yang apa ya? Kalau istilah yang film yang lagi terkenal sekarang tuh ngeri-ngeri sedap lagi Pak. Apa tuh? Seperti di opening saya tadi Pak. Jadi soal percinlokan di kantor Pak. Nah ini menarik nih Pak. Mungkin ada teman-teman yang sekarang lagi PDKT tapi masih ragu apakah siap ditempatkan cukup jauh ya istilahnya dengan pasangannya. Nah ini tuh sekarang jadi pertanyaan Pak. Di Perdir ini masih berbunyi dibolehkan nikah sesama karyawan. Bukan nikah sekantor ya Pak, kebanyakan kalau sekantor. Nikah sesama karyawan maupun karyawati. Nah tapi disebutkan bahwa harus siap ditempatkan beda wilayah Pak.
Nah, ini apakah memang hanya itu saja persyaratannya atau ada hal-hal lain yang harus diketahui oleh teman-teman yang siap untuk menikah sesama kantor ini, Pak? Iya, memang kita banyak disibukkan dengan aktivitas kantor ya Mas Abid. Betul, ya. betul. Dengan sibuknya aktivitas kantor sehingga anak-anak atau karyawan kita yang tadinya belum menikah, nah kemudian mungkin kesulitan mencari pasangan, Betul. atau mungkin juga kalau bahasa Jawa itu apa, cinta tumbuh karena seringnya bertemu ya. Oh iya. Apa itu Mas Abid? Aduh, saya istri saya lagi orang Jawa. Soko Trisno Jalan. Nah itu Pak pokoknya Pak. Aduh. Kira-kira begitu, Nanti Pak. ada muncul di sini nih, Ya. ada tulisannya ya. Nanti editor kita ngerepotin editor di sini. Iya. Jadi Karena biasa di kantor ya Pak ya. Di kantor, Betul, betul. sering tatap-tatapan, Nah, itu, sering Pak. melihat, Betul. dan terjadi setiap hari rutin sehingga ada kecocokan mungkin di sana sehingga berlanjut kepada jenjang pernikahan ya. Betul, betul. Teman-teman yang akan memasuki tahap demikian, ya tentunya harus juga membaca di Perda Manajemen Kepegawaian. Betul. Perda Manajemen Kepegawaian mengenai pasal ini tentunya tidak lepas dari keputusan MK bahwa tidak diperkenankan melarang pernikahan Sekantor. satu kantor. Iya, betul. Iya, tidak boleh. Pernikahannya tidak boleh. Tetapi tentunya ada pengaturan di Ya. dalam institusi kita Betul. agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, kita tahu nih Mas Abid, mengenai hal ini BPJS Tenagakerjaan ataupun jam sostek pada sebelumnya itu ada perubahan kebijakan, diperkenankan, kemudian dibolehkan. Ya. Sekarang keputusannya adalah tidak dibolehkan, namun ada kebijakan tidak boleh ditempatkan dalam satu wilayah. Nah, satu wilayah tidak boleh. Betul. Kemudian juga ketika nanti memasuki struktural, yang boleh struktural hanya salah satunya. Oh gitu. Salah satunya. Oh bisa dikatakan cukup sayang ya Pak ya kalau misalnya dua-duanya potensial ya Pak ya hitungannya Pak ya. Oh, oke betul. oke, itu konsekuensi yang pertama. Ada lagi Konsekuensinya. konsekuensi lainnya Pak? Berikutnya adalah tidak diperkenankan, tidak dibolehkan menduduki satu fungsi yang mengelola sumber daya manusia. Oh gitu. Berarti teman-teman HCP ini nggak ada yang nikah sekantor ya Pak? Nggak ada, dan itu kebanyakan juga terus kantor. Oh iya betul ya kebanyakan sekantor. Iya, jadi di teman-teman HCP, kemudian di rumpun umum SDM juga Oke. tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Takut Itu ada benturan kepentingan betul, di sana. Betul. Iya, Pak. Oke. Jadi saran sih memang kalau memang teman-teman ingin masuk ke sana, ya menjadi pertimbangan juga karena dalam membina keluarga itu kan tentunya ada hal-hal yang bukan sifatnya materi, tetapi ada sifat-sifat imaterial yang lebih besar yang harus dipikirkan gitu kan. Iya, Dan itu juga soal bicara rezeki. Nah, rezeki itu bisa di mana saja, gitu ya Mas Habib. Pak. Ya, jadi kalau memang untuk terkait pernikahan ini mungkin Sobat Human Capital perlu ketahui dibolehkan ya Pak ya di Perdir ini, namun dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh manajemen ya Pak ya. Karena kalau kita bilang kan banyak yang gosip-gosip biasa Pak, di bawah kan gosip-gosip ya Pak ya hitungannya. Ini juga ya sadis juga ya gitu-gitu. Padahal sebenarnya nggak sadis juga Pak. Kalau saya dapat cerita dari kepala cabang saya dulu Pak, era jam sostek malah harus benar-benar satu keluar ya Pak ya hitungannya Pak ya. Betul. Oh, Betul. oke. Berarti ini salah satu keleluasaan yang manajemen dan HCP berikan kepada teman-teman yang ingin menikah mengacu kepada keputusan MK itu ya Pak ya. Betul, Oh, betul. Oke. Ada cerita di Apa tuh, balik diskusi atau balik negosiasi tentang pernikahan ini, sempat terlontar ataupun menjadi alternatif bahwa orang yang karyawan yang menikah ini maka di spread di beda pulau. Ya. Beda pulau Pak. Tapi itu terlalu berlebihan sehingga Oh iya, ekstrim ya Pak ya, lumayan ya Pak ya. betul, sehingga yang kita ambil adalah tetap mengacu pada Perda Manajemen 19 tidak diperkenankan dalam satu wilayah saja. Oke, beda wilayah. Dan di Perdir itu ada juga spesifikasi untuk yang kantor pusat dan DKI Jakarta nggak boleh Pak ya. Nggak Untuk DKI boleh, Jakarta jadi dia iya. geser minimal ke Jawa Barat atau ke Banten gitu. Banten. Oke, ya itu. Sudah cukup jelas ya teman-teman yang sudah ragu-ragu atau bersiap untuk KUA sesama BPJS Tenagakerjaan. Sudah jelas nih Pak disampaikan oleh Pak Sudah Kos. jelas ya. Iya. Tapi kalau misalnya saya penasaran sedikit nih Pak, emangnya kalau misalnya
nggak dipisah nih Pak, sama-sama sekanwil. Kan banyak teman-teman bilang, kalau kita sekanwil kan beda divisi, beda cabang lebih semangat. Iya. Atau ada efek lain sebenarnya Pak yang coba diantisipasi oleh manajemen kalau misalnya satu wilayah Pak? Tujuan utamanya adalah untuk menghindari konflik kepentingan. Oke. Pengalaman kita punya banyak pengalaman tentunya. Keputusan ini ataupun kesepakatan ini diambil tentunya berdasarkan dari pengalaman internal kita dan juga pengalaman dari perusahaan-perusahaan lain. Betul. Dengan tidak ada batasan, tentunya banyak terjadi benturan-benturan kepentingan. Ya. Bahkan ada satu cerita dalam satu unit kerja, atasannya tidak bisa mengkontrol dan memanage mungkin rekannya, timnya, karena setiap hari mungkin dikunjungi oleh pasangannya, sehingga mungkin ketika mau lembur atau ada dinas dan lain sebagainya mengalami kesulitan. Oke. Dan orang BPJS juga itu orang Pak ya? BPJS juga. Dan juga iya. mungkin ada hal-hal lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan sehingga dapat merugikan BPJS Tenagakerjaan. Betul. Apalagi misalnya kalau di cabang, kan saya kebetulan pernah di cabang ya Pak. Misalnya saya cabang sama-sama di satu wilayah, saya cabang A, istri saya misalnya cabang B gitu Pak ya. Malah misalnya cabang saya tuh juara, malah pas di rumah diomongin malah jadi strategi di cabang B Pak ya. Maksudnya cukup bisa membocorkan strategi dan itu ya Pak, cabang-cabang iya sih. Kalau ya. itu bagus Mas Abid. Oh, kalau itu bagus Pak, biar juara juga ya Pak cabang. Cabang saya yang ketinggalan di depan. Iya. Tapi intinya sih supaya tidak ada benturan kepentingan ya Pak ya, itu ya. Apalagi dalam satu wilayah itu kan dekat lah hitungannya Pak ya. Jadi masih bisa semangat kerja ya Pak ya, walaupun misalnya Yogyakarta sama Surabaya gitu masih bisa ya. Betul. Beda wilayah. Semangat lah, paling Semangat ya Pak ya. Iya, karena kita selalu memberikan motivasi kepada karyawan kita. Banyak hal yang dapat memberikan motivasi, baik motivasi secara material ataupun imaterial. Ya. Dengan melakukan pembinaan, apalagi ada program-program coaching dan konseling di sana untuk memberikan motivasi, sehingga karyawan sisi suasana kebatinannya dapat terjaga dan tidak terganggu dengan adanya long distance marriage. Iya. Nah, oke Pak, kalau sudah jelas tadi soal tentang long distance marriage, sekarang kita bergeser ke pelanggaran-pelanggaran nih Pak. Kalau pernikahan kan udah pasti jelas ya tadi ya, Sobat Human Capital, bukan pelanggaran ya, sudah boleh ya. Nah, sekarang itu berdasarkan data yang saya baca nih Pak, itu banyak peningkatan kasus pelanggaran nih Pak di internal kita. Kalau boleh tahu seberapa besar sih Pak? Maksudnya pelanggaran apa aja sih Pak yang sekarang, kalau kata anak sekarang mah yang lagi hits. Kok pelanggaran lagi hits ya? Pelanggaran yang lagi hits tuh apa sih Pak sekarang Pak? Iya. Menarik ya Pak kalau bicara pelanggaran. Dan kalau bicara pelanggaran banyak motif, latar belakangnya Mas Abid. Kita lihat dulu ya, pada tahun 2020 ya, 2020 pada saat pandemi awal, kemudian berlanjut ke 2021, kurang lebih 2 tahun lebih ya, kita terkena wabah COVID, dan itu perselisihan ataupun hubungan industrial relation baik di BPJS Tenagakerjaan atau di perusahaan-perusahaan lain itu tidak banyak aktivitasnya. Oh gitu Pak. Bukan berarti tidak ada case-nya, tetapi memang semuanya mungkin kalau bahasa sekarang semuanya pada WFA ini. WFA ya, betul Pak. Semua case WFA. Tetapi itu akan muncul dan justru sekarang muncul karena selama 2 tahun itu mereka WFA, sekarang WAO nih. Kasusnya pada WHO. Oke Pak. Itu banyak terjadi bukan hanya di BPJS tetapi di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, yang terjadi sekarang banyak beragam. Kalau bicara kasus nih, Mas Abid, itu tak lepas dari 3 hal. Kalau tidak harta, materi, betul Pak. Kalau tidak materi, tahta, jabatannya. Raisa yang 3 Pak. Raisa. Iya Raisa ya. Wanita ya, betul. Tiga hal ini yang selalu memicu pelanggaran nih Pak. Pelanggaran. Oke. Dari 3 hal itu ada sumbernya. Sumbernya apa sih? Sumbernya 2 Pak, tadi apa? 2. Semua berfokus pada perut kita. Oh, apa tuh Pak? Karena kita tidak bisa menjaga perut kita, maka
akan terjadi pelanggaran di atas perut. Oh. Artinya ingin terpenuhi perutnya penuh. Betul. Materi. Oh. Tahta. Jabatan. Betul, Pak. Kemudian bisa jadi turun ke bawah. Itu biologis. Nah, itu tiga hal tadi bersumber dari kondisi kita tidak dapat menjaga perut atau nafsu kita. Yang terjadi sekarang dua hal itu. Masih tetap dua hal itu. Apa itu, Pak? Nah, tentunya dengan adanya fraud, itu kan harta. Ingin mendapatkan sesuatu. Betul. Belum puas ya Pak ya sama yang sudah diberikan, padahal HCP tadi dengan per dirinya aja udah ngasih banyak hal banget ya Pak ya. Banyak banget, iya. Baik banget. Baik banget. Kita kalau bekerja di BPJS itu bukan hanya mengamalkan perlindungan mendapatkan dunia, mendapatkan materi, tetapi mendapatkan pahala juga. Karena memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja di Indonesia. Betul. Kemudian ada juga yang tadi sudah fraud, atau yang kedua apa tuh Pak? Ya, karena mungkin karena ada sesuatu yang ada kesempatan. Cinlok tadi itu bukan hanya orang yang belum menikah. Waduh, ini menarik nih Pak. Cinlok itu terjadi juga pada orang yang sudah menikah. Waduh, nah, itu bahaya. Jangan senyum-senyum nih yang sudah menikah mau coba-coba cinlok, tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh, dilarang. Itu salah satu pelanggaran yang juga muncul ya Pak ya, sering Pak. Muncul, betul, bahaya. Jadi jaga nafsu, jaga perut. Nah, jaga nafsu, jaga perut ya Pak ya, karena satu fraud harta, satu malah fraud kasihan ya Pak ya, hitungannya fraud wanita. Fraud wanita sudah berkeluarga, atau fraud laki-laki juga bisa Pak, hitungannya kan. Iya. Oh gitu, jadi itu dua hal ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak, apa nih yang sudah dilakukan teman-teman dari hubungan industrial, khususnya HCP juga ya Pak ya, terkait untuk menangani satu orang-orang yang nafsu terhadap harta ini, terus yang kedua yang pengen nikah lagi nih, nikah lagi itu kan, yang pengen menikah, ya pokoknya cinlok yang tidak seharusnya ya Pak gitu. Cinlok yang tidak tepat. Ya. Betul tidak Pak. Tepat ya, iya memang ini tantangan manajemen, terutama di kami di HCP ya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, tentunya kita harus menggiatkan pembinaan-pembinaan. Ada banyak pembinaan yang kita lakukan. Yang pertama pembinaan jasmani, yang kedua pembinaan rohani. Pembinaan jasmani ada beberapa kegiatan, seperti kita ada memfasilitasi teman-teman yang ada di bawah Porseni. Oh betul Pak. Iya. Ada olahraga ya, olahragawan, iya. Ada sepak bola di sana, ada futsal di sana. Mas Abid apa nih Mas Abid? Saya badminton sama futsal Pak. Nah, iya betul. Badannya kan atletis betul ya. Waduh, alhamdulillah nih Pak. Jadi malu saya dipuji Bapak sih ya. Kemudian bahkan sampai komunitas bela diri, ada taekwondo juga di sini. Oh taekwondo baru ya Pak itu? Iya, ada taekwondo. Okay. Ada merpati putih juga di sini. Merpati putih juga ada Pak ya. Nah, kemudian itu olahraga. Kemudian ada sisi rohani. Rohaninya kita ada ceramah-ceramah agama yang dilaksanakan oleh teman-teman PHBI. Ada juga dari PHBK, ada PHBH juga ada. Mereka memberikan pencerahan, menjaga keimanan semua karyawan agar tetap pada koridor, pada ketentuan yang berlaku di agamanya, sehingga akan berdampak pada aktivitasnya. Mereka nggak berani tuh, kalau orang yang beragama tuh nggak berani melakukan dua hal tadi tuh. Oh iya betul. Karena sudah dicukupkan sama BPJS secara duniawinya, terus rohaninya juga dijaga. Ya, betul. Okay. Terus ada lagi satu lagi. Apa tuh Pak? Pembinaan dari sisi psikologis. Oh psikologis ada Pak? Nah, kita ada program namanya Employee Assistance Program. Employee Assistance Program itu apa tuh Pak? Employee Assistance Program ini adalah pendampingan secara psikologis pada orang yang mengalami kesulitan untuk mengkontrol dirinya, sehingga mereka mungkin terkendala ketika bekerja, terkendala terhadap komunikasi dengan atasannya, rekannya dan sebagainya. Nah, kita berikan pendampingan, berikan konseling kepada mereka yang membutuhkan. Difasilitasi oleh BPJS Tenaga juga, Pak? Difasilitasi gratis. Waduh, mantap sekali ya. Jadi teman-teman yang misalnya sudah merasa kayak apa ya Pak ya, penyakit-penyakit mental illness Pak. Kalau anak Jaksel ngomong tuh mental illness ya Pak ya. Oh gitu ya. Nggak usah healing ke Bali Pak ya. Healing langsung ke biro psikologinya yang disediakan BPJS Tenaga Kerjaan aja Pak. Oh, sudahlah difasilitasi soal jasmani, rohani sama
Psikologisnya. Iya. Apalagi ditambah lagi sekarang program dari manajemen tuh 1 juta langkah, Pak. 1 juta langkah. Nah, itu jadi setiap Jumat itu kita terpacu untuk sehat ya, Pak ya. Sebelum ke kantor olahraga dulu, lari atau bersepeda ya, Pak ya. Langkah jalan. Melangkah. Oh ya, bersepeda nggak boleh, Pak. Jalan nggak, mengayuh itu. Iya, mengayuh ya. Itu cheating ya, Pak ya. Itu curang ya, Pak. Ya oke. Berlari sama jalan ya, Pak ya. Jangan curang lah, jangan Iya, curang. betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak, kalau sudah misalnya ketahuan fraud, kemudian atau misalnya ketahuan istilahnya tidak mampu mengontrol nafsunya tadi itu, Pak. Itu apa sih, Pak, tindakan yang akan dijalani sama teman-teman nih, Pak? Nah, ini kan biar teman-teman juga berpikir 2-3 kali nih, Pak. Masa udah dikasih fasilitas yang oke, ya kan, terus manfaat yang banyak oleh HCP, didampingi pula ya kan. Nah, kalau perlu kita kasih tahu hukumannya sekalian nih, Pak. Jadi janganlah saya jadi takut ngelakuin lah, udah dapat manfaat, ada hukumannya, ngeri lagi. Hukumannya kira-kira apa tuh prosesnya, Pak, kalau misalnya seseorang ketahuan itu, Pak? Iya. Sesungguhnya hukuman itu adalah jalan terakhir. Dan Dan itu tidak diharapkan oleh kita semua. Dan saya pikir juga teman-teman juga tidak mengharapkan hukuman itu. Betul. Nah, tadi tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh manajemen dengan adanya pemberian pendampingan, pembinaan mental dan sebagainya, itu kan diharapkan agar teman-teman insan BPJS Tenagakerjaan itu tidak lagi berpikir ke hal-hal yang melanggar perjanjian kepegawaian. Karena dengan remunerasi juga yang sudah cukup, nah, dengan cukup itu juga bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sosial di rumah tangganya, dirinya dan sebagainya, dapat mengaktualisasi diri juga melalui remunerasi tersebut. Tetapi kalau seandainya memang terjadi juga, kita manajemen komit terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di BPJS Tenagakerjaan, baik itu pelanggaran sifatnya fraud ataupun yang lainnya. Kita ada komite integritas, Mas Abid. Ada komite integritas. Nah, itu koordinasi dengan KHK. Itu ada KHK, betul. ada HCP di sana juga yang terlibat dalam tunas integritas. Ada tunas integritas yang ada di setiap kantor cabang. Betul. Nah, mereka komit terhadap pelanggaran tersebut. Siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut, maka akan diberikan tindakan yang sangat tegas. Ada satu konsekuensi, ada cerita nih, boleh Pak. Nah, ini yang penting nih, Pak, cerita langsung, Pak. Ada cerita bahwa ex karyawan kita melakukan tindakan fraud, oke, Pak. ada muncul TGR. Ya, oke. Pada saat itu mungkin kalau bekerja menjadi karyawan BPJS dengan remunerasi yang diberikan, ya cukup lah ya, sejahtera. Harusnya, gitu ya, Pak, harusnya sejahtera. Kemudian kami melakukan recovery, kunjungan nih ke rumahnya. Hampir semua ex karyawan yang melakukan tindakan tersebut itu kalau dilihat dari secara materi sangat tidak enak lah dia dipandang oleh mata ini. Tidak nyaman lah kita melihat kawan kita ini dengan kondisi saat ini. Itu bisa jadi memang hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang hamba yang tidak mensyukuri. Hati-hati. Kita kalau tidak mensyukuri, maka nanti ya itu nikmatnya bisa dicabut, bukan hanya materi nikmatnya, tetapi nikmat lain juga bisa dicabut. Nah, itu buat koreksi kita juga ya, buat buat kita semua ya, Mas Habib ya, agar tetap mensyukuri apa yang kita dapatkan, terutama dapatkan di BPJS Tenagakerjaan tentunya. Berarti bahkan ketika ex karyawan yang sudah melakukan fraud BPJS Tenagakerjaan sempatlah, Pak ya, berkunjung hitungannya menanyakan kabar, malah kasihan ya sekarang, Pak ya, hitungannya lebih baik kita berintegritas saja sekarang, Pak ya, hitungannya sesuai dengan iman etika, Pak. Iman etika. Iya, betul sekali. Keren banget nih Abid Saputra. Semoga tidak terkena fraud. Nah, kemudian Pak, terkait dengan kalau misalnya badan pegawai, Pak. Nah, badan pegawai itu kan ada juga tuh, Pak. Nah, itu kasus-kasus seperti apa, Pak, yang dibawa ke badan pegawai, Pak? Tadi kan ada komite integritas untuk yang fraud. Nah, sementara saya kan mungkin karena baru nih, Pak ya, masih muda saya ini, Pak, 2015 masuk sini. Tapi belum tahu tuh, Pak. Sempat dengar soal badan pegawai. Nah, kira-kira itu fungsinya apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, Bapak itu adalah satu badan yang merekomendasikan atas
sanksi-sanksi dari karyawan yang melakukan pelanggaran. Oh, oke, dibentuk ya itu kan? Dibentuk. Atau sudah ada itu Pak? Sudah ada, Oke. itu anggotanya dari HCP, kemudian ada dari KHK, kemudian dari SBD, ada Pak. dan tentunya dari Serikat Pekerja. Serikat Pekerja ada di Bapak ya Pak? Ada di sana. Jadi mereka merundingkan, memutuskan dan merekomendasikan kepada manajemen hukuman apa yang pantas, yang layak diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran berdasarkan dari pasal-pasal yang ada di Perdit Manajemen Kepegawaian. Oh, oke gitu Pak. Nah mungkin kurang jelas masih Pak. Abid juga jadi penasaran nih. Saya nanya ini bukan saya pengen melakukan fraud ya Pak ya. Jadi takut nih saya Pak. Tapi Pak kalau misalnya ketahuan nih Pak ada fraud atau cinlok terlarang tadi. Nah pertama-tama diapain dulu sih Pak? Ada SP kah? Dipanggil kah? Di coaching dulu? Apa tuh Pak? Tahap-tahapnya nih Pak. Pertama-tama. Misalnya si Abid ini ketahuan nih cinlok sama siapa saya juga bingung. Ya pokoknya si Abid ketahuan cinlok nih Pak. Nah pertama-tama apa yang dilakukan Bu Pak? Semestinya hindari hal yang demikian. Oh dihindari? Iya, kami berharap nggak ada pertanyaan seperti itu. Oh nggak ada ya Pak? Tapi biasa Pak, surat peringatan ya Pak ya? Surat peringatan, kemudian mungkin di coaching kali ya Pak ya sama kakacap terkait ya Pak ya? Poinnya sih sebenarnya kita tidak mengharapkan, tidak mengharapkan itu ya, adanya sanksi, adanya hukuman-hukuman. Tapi tentunya itu juga ada 1-2 mungkin yang seperti itu ya Pak, hilaf betul. Dan lain sebagainya. Dan hukuman itu kan bukan berarti betul-betul memberikan hukuman hanya hukuman saja, tetapi itu untuk memberikan pendidikan juga, memberikan pendidikan juga bahwa ini ada suatu perbuatan yang terlarang yang tidak diperkenankan, maka harus kembalinya tentunya ada konsekuensinya. Nah, jikalau memang ada orang yang demikian, yang pertama dilakukan sebelum terjadi ada simptom biasanya, Mas Albi. Tentunya ketika cinlok ada simptom kan, orang suka deket-deketan bersama-sama, bareng-bareng terus. Iya. Cowok masuk ke musola tapi bagian makmum memang salah. Ngapain dia masuk bagian makmum kan? Harusnya kan masuk bagian imam kan cowok ya Pak ya. Iya betul. Kalau fraud juga demikian, ada simptomnya. Udah mulai kelihatan ya Pak ya. Datang pucet. Datang mungkin pucat, tapi kemudian datang ke kantor. Kalau teman-temannya mungkin naik bawa motor Beat ya, motor Beat, Honda Beat lah Pak ya. Dia mungkin dengan motor yang bagus lah. Yang Harley Pak ya. Iya, udah mulai kelihatan nih. Ciri-cirinya. Kok bisa sih pakai BPJS ya? Betul. Mungkin jamnya biasa. Pakai yang mahal ya Pak ya jamnya. Indikator, tapi nggak mutlak ya. Tapi itu salah satu indikatornya. Setelah ketahuan simptomnya itu Pak? Simptomnya itu mestinya rekan kerja dulu Pak ya. Rekannya harus aware. Aware terhadap karyawan yang demikian. Kok bisa ya? Kenapa gitu kan? Bukannya kepo, tetapi ini mengingatkan. Yang sering terjadi Mas Abid, kita itu nggak mau tahu dengan rekan kita. Nggak mau tahu. Alasannya mungkin urusan dia lah. Atau nanti takut dibilang mau ikut campur aja. Iya betul. Padahal di iman etika itu ada kepedulian di Pak. Waduh, pinter banget Abid Saputra. Ya Allah. Harus peduli kan Pak kita Pak ya. Iya betul. Itu yang tidak terjadi. Mestinya itu harus ada. Nah, tapi kalau sudah terjadi juga ada peran atasan melakukan coaching ataupun konseling tersebut. Lewat lagi nih Pak. Kebangetan juga sih kalau lewat juga nih orang nih Pak. Lewat baru habis itu apa lagi Pak? Tentunya ada laporan dulu nih. Dibuat oleh atasan yang bersangkutan. Betul. Ada laporan, kemudian ada laporan. Nah, maka kalau laporan fraud, maka yang turun, yang melakukan investigasi adalah teman-teman auditor, SPI, Satuan Pengawas Internal Pak. Betul. Mereka akan menginvestigasi, melihat sejauh mana pelanggaran dan siapa-siapa yang terlibat. Kemudian setelah itu mereka laporan hasil auditnya disampaikan ke kami. Temuannya itu Pak ya? Temuannya. Nah, kemudian setelah laporan ke kami, kita verifikasi kembali, kemudian masuk ke babak
Oh, masuk untuk ke Bapek. mendapatkan sanksi apa yang harus didapatkan. Oh, oke gitu. Sama juga kalau misalnya cinlok terlarang kayak gitulah Sama. metode alurnya gitu Pak ya, Kalau alurnya. cinlok nggak perlu auditor. Oh, nggak perlu auditor. Cukup HCP yang turun. Oh, cukup HCP aja. HCP yang mengaudit nih kira-kira. Kira-kira wah, udah bahaya nih kan gitu ya. Masuk ke Bapek. Nah, sudah masuk ke Bapek nih kan Pak, ngomongin soal hukuman. Nah, ini Abis Saputra penasaran banget sama fraud sama hukuman nih. Semoga nggak melanggar ya. Bukan dipelajari, tapi jalanin ya. Bukan. Nah, udah masuk alurnya udah tahu kita Pak. Masuk ke Bapek. Keluarlah hukumannya. Nah, mungkin sobat Human Capital yang ingin melanggar, enggak bukan ya? Jangan sampai ya. Itu pengen tahu Pak, hukumannya ada hukuman apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Iya. Nah, dari yang paling ringan sampai yang paling berat Pak. Yang paling ringan tentunya sanksi ringan ya. Sanksi ringan. Ada tiga hukuman. Oh, ada 3 tingkatan. Satu Iya, sanksi ringan. Sanksi ringan, kemudian sanksi sedang. Sanksi sedang. Kemudian terakhirlah sanksi berat. Sanksi berat. Sanksi berat. Kalau sanksi ringan itu cukup dari kepala unit kerjanya yang memberikan sanksi. Dan itu semuanya tercatatkan di HCIS. Oh, oke. Gitu. Itu Pak. Kalau sanksi sedang ataupun sanksi berat itu melalui proses Bapek. Bapek tadi sanksi sedang. Bapek yang tentunya tadi anggotanya ada serikat pekerja, ada KHK, HCP dan juga dari SPD. Nah, itu yang akan memberikan sanksi yang tepat kepada karyawan yang melakukan pelanggaran. Oh. Kemudian rekomendasi dari Bapek diberikan kepada manajemen tentunya untuk mesahkan jadi kepdir nanti. Oh, oke, keputusan direksi terkait dengan teman-teman yang melakukan pelanggaran itu ya Pak ya. Betul. Oh, oke. Tapi sekali lagi nih Mas Abid, mudah-mudahan sih saya sangat punya keyakinan teman-teman di Insan BPJS Tenagakerjaan tidak melakukan hal-hal yang demikian ya. Tentu Pak, iya. Jangan sampai lah keluar itu Pak. Dan tadi sudah disampaikan Pak Kos tadi kan manfaat udah banyak sekali. Terus habis itu pendampingan juga banyak ya kan Pak ya. Masa masih mau melakukan pelanggaran kan ya. Itu mah namanya kebangetan lah Pak kalau kata anak sekarang ya. Kurang chill mungkin, kehidupannya kurang chill Pak. Jadi kurang santai dia Pak. Nah terakhir nih Pak, mungkin kita udah ngomong panjang soal Perdir Manajemen Kepegawaian nih, yang nomor 22 ini Pak ya. Nggak salah lagi nih Abid nyebutinnya Pak. Dari lahirnya Perdir ini kan Pak, beserta turunan-turunannya tadi Pak, apa sih sebenarnya yang diharapkan teman-teman HCP, khususnya Pak Kos sendiri sebagai Asisten Deputi Direktur Bidang Hubungan Industrial, kepada seluruh Sobat Human Capital yang menyaksikan video ini Pak? Iya, sebagaimana tadi disebutkan di awal bahwa Perdir Manajemen Kepegawaian itu adalah menggambarkan, menjelaskan hak dan kewajiban dari manajemen dan juga dari pekerja. Seandainya kita semua bisa menjalankan, memahami dan menjalankan apa yang menjadi hak dan mengetahui kewajiban kita, menjalankan kewajiban dan mengetahui hak kita, semua sesuai dengan koridor itu, maka niscaya kita dapat bekerja di BPJS ini dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian tentunya ya target-target yang diberikan oleh manajemen dapat terrealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, berdasarkan waktu yang disampaikan, dan pencapaian visi dan misi, niscaya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tentunya di dalam situ kan ada tools ya, toolsnya yang penting sebagai supporting daripada pencapaian itu. Poinnya, mari kita jalankan kewajiban kita, dan niscaya hak-haknya itu adalah suatu keniscayaan yang akan kita dapatkan. Oke, siap. Sangat mantap sekali tadi closing statement dari Pak Kos ya, terkait dengan harapannya untuk manajemen kepegawaian ini Pak ya, Perdir ini Pak ya, kepada teman-teman Sobat Capital di rumah Pak. Terima kasih Pak Kos sudah datang ke Human Capital Podcast Season 2 kali ini Pak. Saya terima kasih banget Pak Kos sudah menjelaskan ke saya nih, salah satu karyawan yang insya Allah jangan sampai melanggar peraturan tadi Pak. Jangan sampai fraud ya Pak ya. Tidak. Karena sudah langsung dijelaskan nih sama Asdepnya langsung ya Pak ya. Mas Abi itu justru jadi calon karyawan teladan. Aduh, mantap sekali nih. Sebuah beban lagi diberikan Pak Kos kepada saya. Saya juga izin menyimpulkan sedikit Pak ya. Jadi buat teman-teman Sobat Human Capital yang ada di rumah, saya akan menyimpulkan episode kali ini tuh banyak sekali nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama nih, yang poin pertama itu karyawan itu harus terus berkompetensi dan siap berkompetisi ya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kesejahteraan yang sudah ditingkatkan, maka target harus diselesaikan. Bener ya Pak ya. Yang ketiga, peraturan dibuat
batasan-batasan dibuat itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi ya Pak ya. Betul. Mungkin itu aja Sobat Human Capital di rumah yang menyaksikan episode kali ini. Terima kasih banget sekali lagi kami ucapkan kepada 3.000 viewer Sobat Human Capital yang sudah menyaksikan episode 1-3. Buat yang belum menyaksikan episode 1-3 atau mau habis menyaksikan episode ini, langsung lihat di sini nih. Ada di link deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai lupa nih, karena ini salah satu program yang Human Capital buat supaya isu-isu, peraturan, perda terbaru itu bisa dipahami oleh Sobat Human Capital yang ada dari Sabang sampai Merauke. Demikian dari saya Abid Saputra, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Human Capital episode selanjutnya. Ngobrol asik, isu menarik.